Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm. Jangan lupa simak terus ya video-video dari channel Teknik Abu. Bunyi hukum Ohm. Jangan lupa like. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kenapa dinamakan hukum Ohm? Karena yang menemukannya adalah Georg Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman. Nah, hukum Ohm ini dapat digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus dalam rangkaian listrik. Nah, secara persamaan, hukum Ohm ini dapat ditulis E sama dengan I kali R. Apabila kita ingin menghitung tegangan, maka persamaan yang digunakan E sama dengan I kali R. Ada buku yang menuliskan untuk tegangan itu dengan lambang V. Ini di sini dilambangkan dengan E. Nah, nanti ada buku yang kalian jumpai dengan lambang V, sama aja. Nah, jadi satuan dari tegangan adalah volt. Satuan dari hambatan adalah ohm. Dan satuan dari kuat arus adalah ampere. Nah, sekarang apabila kita ingin menghitung tegangan, maka persamaannya E sama dengan I kali R. E sama dengan I kali R. Kalau ingin menghitung kuat arus, maka persamaannya I sama dengan E per R. I sama dengan E per R. Nah, sedangkan kalau ingin kita menghitung hambatan atau tahanan, maka persamaan yang berlaku R sama dengan E per I. R berikutnya sama dengan kita lanjut dengan I. Hukum Joule. Hukum Joule ini dikemukakan oleh James Prescott Joule pada tahun 1840. Merupakan daya listrik yang hilang sebagai kalor akibat arus listrik yang mengalir dalam hambatan adalah berbanding lurus dengan kuadrat kuat arus dan hambatannya. Daya listrik dilambangkan dengan P. Satuannya watt. Arus listrik dilambangkan dengan I. Satuannya ampere. Dan hambatan listrik dilambangkan dengan R. Satuannya ohm. Kalau dilihat persamaan dari hukum Joule ini, P sama dengan E kali I. P sama dengan E kali I. Atau P sama dengan I kuadrat kali R. Dari mana I kuadrat nih? Dari mana I kuadrat ini? Karena E ini sama dengan I kali R. Nah, E sama dengan I kali R. E ini masukkan I kali R. Nah, jadi I kuadrat kali R. Nah, di sini E kali R kali I. Jadi I kuadrat kali R. Atau boleh juga dengan menggunakan persamaan P sama dengan E kuadrat per R. P sama dengan E kuadrat per R. Nah, di
I ini masukkan E per R dikali dengan R. Jadi apabila I sama dengan E per R, maka ini I kuadrat, tentu E kuadrat per R dikali dengan R sama dengan E kuadrat per R. Nah, jadi persamaan ini gunakan menurut kebutuhan. Apabila dalam soal nanti diketahui tegangan dan arus, maka gunakan P sama dengan E kali I. Apabila dalam soal nanti diketahui I dan R, ditanyakan daya, maka gunakan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Demikian juga dengan persamaan terakhir ini. Apabila dalam soal diketahui tegangan dan tahanan, maka gunakan persamaan P sama dengan E kuadrat per R. Nah, akan kita lihat contoh. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa itu hukum Ohm, kemudian apa itu hukum Joule. Jadi hukum Joule itu adalah sebenarnya daya listrik ya, untuk mengetahui daya listrik pada sebuah rangkaian listrik atau rangkaian lampu. Berapa daya yang mengalir di dalamnya atau daya yang dibutuhkan di dalamnya. Baik, sekarang kita akan melihat contoh-contoh atau perhitungan dalam rangkaian hukum Ohm atau hukum Joule sehingga kita mengetahui nilai-nilainya. Kita mulai dari persamaan E atau V. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa E atau V tegangan itu persamaannya adalah besarnya arus dikali besarnya tahanan. Jadi dalam rangkaian yang di samping ini ya, sudah digambarkan sebuah rangkaian yang terdiri dari baterai, kemudian ada wire ini, dan ada saklar, kemudian ada beban lampu. Nah, bila kita ingin mengisi nilai tahanan, ini ohm tahanan ya, misalnya kita isi tahanan 10 ohm, saya contohkan. Kemudian arusnya 5 ampere misalnya. Nah, ini. Maka berapa E yang berapa nilai tegangan pada rangkaian ini? Ini kita lihat penjumlahannya. Berarti karena dia berbanding lurus ya, berarti 10 ohm dikali 5 ampere jumlahnya. Sorry, kita isi ulang, 5 ampere. Berapa jumlah tegangannya atau berapa tegangannya? Itu 50 volt. Jadi saya ulangi lagi, bila dalam sebuah rangkaian itu mengalir arus 5 ampere dengan nilai tahanan 10 ohm dari rangkaian tersebut, maka dia akan mendapatkan tegangan 50 volt. Berapa dayanya? Nah, untuk mengetahui daya kita menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat dikali R ya, sehingga kita dapatkan I nya tadi 5, berarti 5 kuadrat, 5 dikali 5 karena kuadrat, kemudian dikali nilai tahanannya 10. Berapa nilai daya dari rangkaian tadi? Yaitu 250 watt. Inilah korelasi daripada kedua hukum tersebut ya, hukum Ohm dan hukum Joule. Jadi hukum Joule ini dengan mengetahui nilai-nilai voltase, mengetahui arus atau tahanan, maka kita akan tahu berapa daya yang dibutuhkan atau daya yang dikeluarkan dalam sebuah rangkaian tersebut. Sebagai contoh kita lihat yang hasil tadi.
Mungkin itu salah satu contoh. Kita akan melihat contoh dalam kasus untuk mengetahui nilai arus, misalnya I, ya. Nah, I persamaannya tadi dijelaskan bahwa I sama dengan E atau V per R, tegangan dibagi dengan tahanan atau hambatan. Jadi kalau saya contohkan dalam sebuah tahanan itu, dalam sebuah rangkaian maksudnya itu terdapat nilai tahanan 10 ohm, contoh yang tadi, kemudian dengan nilai tegangannya 12 volt. Ini saya contohkan di mobil ya, atau nilai tahanan yang umum 12 volt. Nah, berapa nilai arusnya? Ini langsung kita dapatkan adalah 1,2 ampere. Ya. Jadi kalau dalam rangkaian tersebut mengalir tegangan 12 volt, kemudian tahanannya 10 ohm, maka dia mempunyai arus 1,2 ampere. Nah, kemudian berapa daya yang dihasilkan? Nah, ini kita pakai rumus P sama dengan E kuadrat dibagi R, ya. Dari mana ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita akan mendapatkan hasil, berarti E nya tadi 12 kali 12 dibagi 10 nilai tahanan. Berapa jumlahnya? 14,4 watt, ya. Jadi begitulah, dengan mengetahui beberapa nilai kita akan mengetahui berapa dayanya. Kemudian kita clear, kita ambil contoh persamaan R atau tahanan. Kita simulasi lagi, bila dalam rangkaian ini mengalir arus 2 ampere dengan tegangan 12 volt, maka nilai R tahanan yang ada dalam rangkaian ini adalah sebesar 6 ohm. Berapa daya yang dihasilkan menjadi kalor atau menjadi panas? 24 watt, ya. Jadi kemampuan dalam sebuah rangkaian bila tegangannya 12 volt dengan arus 2 ampere, maka dia akan mampu menghidupkan bola lampu sebesar 24 watt. Jadi kadang-kadang seperti di rumah kita, saya contohkan di dalam rumah kita berapa watt daya listrik yang terdapat di dalam rumah kita. Kita bisa mencontohkan tegangan di rumah kita, tegangan listrik itu sekitar 220 volt. Itu standar, ya. Kemudian arus yang sering kita pasang di rumah itu sekitar 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere. Saya ambil contoh ini 6 ampere, ya. Jadi kalau di rumah kita mempunyai arus 6 ampere, kemudian tegangan 220 volt, maka nilai tahanan dalam listrik di rumah kita itu adalah 37 ohm dengan daya yang ada 1320 watt, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih cenderung, karena kita ingin melihat daya, maka lebih cenderung kita menggunakan hukum Joule ini. Hukum Joule ini adalah untuk mengetahui energi listrik dalam sebuah rangkaian, ya. Contoh kasus yang tadi saya sampaikan adalah kasus misalnya dalam sebuah rumah. Jadi kalau dalam sebuah rumah itu mempunyai 6 ampere, kemudian mempunyai tegangan standar PLN itu 220, maka daya di rumah kita itu daya listriknya adalah 1320 watt. Demikian bincang-bincang atau pelajaran yang terkait dengan hukum Ohm, hukum Joule dan tata cara perhitungannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa
sampaikan melalui komen di bawah, karena sifatnya adalah kita sama-sama belajar, sama-sama menutupi kekurangan. Bila ada yang kurang bisa Jangan kita lupa perbaiki. simak terus ya video-video dari channel Muslim Abu Syah. Dan jangan lupa like,